Ikan hiu minum cuka. Selamat datang di Cuka Cerita. Di video kali ini saya akan merangkum film Ant-Man. Film Ant-Man adalah sebuah film superhero Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 17 Juli 2015. Ini adalah film ke-12 di Marvel Cinematic Universe. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris seperti Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bobby Cannavale, Michael Pena, George Mola, dan Michael Douglas. Film ini bercerita tentang seorang mantan narapidana yang mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu dengan menjadi Ant-Man atau manusia semut untuk menyelamatkan dunia. Ant-Man dapat berubah ukuran tubuhnya menjadi sekecil semut, namun justru saat ukurannya mengecil, kekuatannya menjadi lebih besar daripada manusia biasa. Daripada penasaran, yuk kicrot lanjut ke videonya. Namun seperti biasa, sebelum mulai pastikan Anda klik tombol subscribe. Jika tidak, maka jadi asem, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian yang pertama tahu video terbaru dari saya. Pikachu? Pada tahun 1989, Hank Pym memasuki fasilitas SEAL untuk menemui Howard Stark, Peggy Carter, dan Michael Carson karena mencoba mereplikasi serum miliknya yang disebut sebagai partikel Pym. Jika sesuatu seperti ini jatuh ke tangan yang salah, itu bisa menyebabkan kekacauan bagi dunia. Carson berkomentar tentang Hank yang tidak bisa menyelamatkan istrinya yaitu Janet dari kematian, dan Hank pun menanggapinya dengan membanting wajahnya dan memukul ke atas meja, dan dia pun langsung mengundurkan diri. Dan pindah ke masa kini, wajah Scott Lang dipukul di penjara dan dia pun memukul balik narapidana lainnya, dan kemudian mereka berjabat tangan karena ini adalah bagian dari ritual perpisahan di penjara. Scott meninggalkan di penjara dan dijemput oleh temannya yaitu Louis. Louis menghubungkan Scott dengan teman tinggal bersama teman sekamarnya yaitu Dave dan Kurt, serta dia mendapatkan pekerjaan di Baskin Robbins. Namun sayangnya Scott dipecat karena riwayat kriminalnya, dan meskipun manajer menganggap kejahatannya keren, Scott pun kembali ke rumah untuk meratapi kehilangan pekerjaannya. Louis mengatakan kepadanya bahwa dia mendapat tip tentang pekerjaan yang melibatkan mencuri sesuatu, tetapi Scott mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi menjadi seorang pencuri. Dan di Pym Technology, Hank kembali setelah bertahun-tahun lamanya dan mengejutkan mereka yang sekarang bekerja di sana. Dia bertemu dengan putrinya yaitu Hope Van Dyne, serta mantan anak didiknya yaitu Darren Cross yang sekarang mengelola tempat itu, dan Cross memimpin Hank dan teman-temannya ke sebuah ruangan untuk mengungkap proyek terbarunya, setelan senjata yang didasarkan pada proyek Ant-Man lama Hank yaitu Yellow Jacket. Dengan itu pengguna dapat menyusut ke ukuran yang sangat kecil dan mengalahkan musuh menggunakan kekuatan yang diterapkan pada kemampuan setelan itu. Dan Cross berharap untuk menciptakan pasukan Yellow Jacket. Seorang pria bernama Frank tidak menyukai presentasi tersebut dengan alasan proyek itu mahal dan berbahaya. Cross kemudian menemui Frank di kamar mandi dan membunuh Frank dengan cara menguapkannya lalu dibuang ke kloset. Di sisi lain, Scott membuat kejutan di pesta ulang tahun putrinya yaitu Casey. Tunangan ibunya Paxton adalah seorang polisi dan tidak menyetujui mantan narapidana muncul. Mantan istri Scott, Maggie, bahkan kurang senang melihat Scott. Namun anaknya yaitu Casey sangat senang melihat ayahnya, dan dia menyukai boneka kecil jelek yang dia berikan padanya sebagai hadiah. Scott kembali ke apartemen dan bertanya pada Louis tip apa yang dia dengar.
Louis belajar melalui beberapa sumber bahwa ada rumah yang berisi brankas dengan sesuatu yang layak untuk diambil. Mendengar penjelasan Louis, Scott tanpa berpikir panjang langsung menyetujui dan dia kembali terjun ke dunia pencurian. Louis dan teman-temannya mengantarkan Scott ke rumah di mana brankas itu disimpan. Scott melompat pagar dan membuka jendela. Mematikan alarm selama 20 menit, dia menemukan pintu dengan pemindai sidik jari dan menggunakan beberapa barang di dekatnya untuk membuka sidik jari. Di belakang pintu ada ruangan dengan brankas tapi terbuat dari logam yang sangat kuat. Scott mendinginkan logam agar pecah. Setelah brankas terbuka, di dalam brankas tidak ada uang tetapi beberapa cetak biru dan setelan Ant-Man asli. Scott dengan enggan mengambilnya, namun seekor semut kecil dengan kamera merangkak di dekatnya dan merekam Scott. Sampainya di rumah, Scott mencoba setelan itu dan melangkah ke bak mandi. Dia menekan tombol di sarung tangan kanannya dan dia mengecil ke ukuran kecil. Karena terkejut, Scott kemudian mendengar suara Hank berbicara kepadanya melalui topeng. Louis kemudian masuk untuk mandi. Louis membuka keran bak mandi dan memerciki Scott dengan air. Scott keluar dari bak mandi dan jatuh melalui lubang di apartemen di bawah. Tempat pesta keras sedang berlangsung. Scott nyaris terinjak sebelum jatuh melalui lubang di mana dia bertemu dengan seekor tikus yang secara signifikan lebih besar darinya. Scott pun dikejar oleh tikus itu dan dia tidak sengaja menginjak jebakan tikus dan membuatnya terlempar keluar jendela di mana dia kembali ke ukuran normalnya setelah mendarat di atas mobil. Hank berkata kepada Scott melalui kostum yang dipakainya dan menyuruh Scott untuk menyimpan kostum itu. Scott memutuskan untuk menyelinap kembali ke rumah dan mengembalikan kostum itu. Sayangnya polisi sudah berada di luar dan mereka menangkap Scott. Saat dia duduk di selnya, Paxton memberitahu Scott bahwa Maggie dan Casey akan kecewa mengetahui dia dikurung lagi. Scott kemudian diberitahu bahwa pengacaranya ada di sana untuk menemuinya, dan orang itu adalah Hank di ruang interogasi. Mengatakan dialah yang telah berbicara dengan Scott dan bahwa dia mengaturnya dari awal untuk membuat teman-teman Louis memberitahu dia tentang pekerjaan itu. Semutnya merangkak di atas kamera untuk mengaburkan percakapan. Hank mengkritik pilihan Scott untuk melakukan kejahatan ketika keadaan terlihat buruk. Beberapa semut yang dikendalikan membawa setelan itu kepada Scott dan dalam bentuk yang mungil lalu mengubahnya menjadi besar. Dia diberi pilihan oleh Hank agar memakai kostum itu dan bekerja dengan Hank. Scott pun memakai kostum itu dan dengan cepat dia menyelinap ke dalamnya dan melarikan diri. Polisi memburunya ketika mereka melihat sel kosong. Scott pun terbang dengan punggung semut bersayap. Dan saat mereka terbang, Scott merasa pusing dan jatuh dari punggung semut itu. Pada saat Scott terbangun di kamar tidur rumah yang dia masuki, Hope yaitu putri dari Hank tidak senang jika ada Scott di dalam kamar. Scott kemudian bangun dari tempat tidurnya dan di bawah tempat tidur terdapat banyak sekali semut. Scott pun pergi menemui Hank lagi dan Hank menjelaskan kepadanya mengapa dia membutuhkan Scott. Dia tahu keterampilannya saat Scott melakukan pencurian dari lokasi yang seharusnya sangat aman. Hank juga tahu dia bisa mencurinya walau tempat itu sangat aman. Hank juga menjelaskan bahwa setelan Ant-Man akan berbahaya di tangan yang salah. Scott menyarankan mereka menelpon Avenger untuk meminta bantuan, tetapi Hank sudah menolak untuk bekerja dengan Howard dan tidak akan membiarkan Tony mendapatkan teknologi ini. Scott berpikir ini beresiko, seperti halnya Hope yang menganggap siapapun harus menggunakan setelan itu, dan Hope berpikir bahwa seharusnya dia yang memakai setelan itu, tetapi Hank menolak. Hank membujuk Scott untuk membantunya agar dia bisa menjadi pahlawan bagi Casey. Scott mengatakan hari-harinya membobol tempat dan mencuri kotoran sudah berakhir. Hank bilang dia butuh Scott untuk masuk ke suatu tempat dan mencuri barang. Dan di sisi lain, Cross melakukan percobaan menyusut dengan bayi kambing. Kambing yang pertama menjadi uap dan lengket.
Dia telah mencoba beberapa kali dan selalu gagal, sampai akhirnya dia bisa melakukan percobaan untuk mengecilkan anak kambing. Hank dan Hope melatih Scott untuk menggunakan setelan itu dengan benar. Dia harus cepat, gesit, dan mampu berkomunikasi dengan semut seperti yang dilakukan oleh Hank. Scott gagal berkali-kali sampai dia berbicara dengan Hope. Hope menyuruh Scott untuk memikirkan anaknya yaitu Casey sebagai motivasi untuk mengendalikan semut. Hope pun menunjukkan sesuatu kepada Scott yaitu dengan menyuruh semut memutar 1 sen. Seiring berjalannya waktu, Scott menggunakan setelan itu dengan benar dan berteman dengan semut. Dia juga menamai semut terbang dengan nama Anthony. Scott ditugaskan untuk terbang ke pangkalan untuk mengambil barang tertentu. Ternyata tidak ada yang tahu ini adalah markas Avenger. Scott membawa Anthony dan menukik untuk menghadapi Sam Wilson atau Falcon. Saya melihat Scott meskipun ukurannya kecil dan memaksanya untuk berterus terang. Mereka berkelahi, tetapi Scott berada di atas angin dan menonaktifkan paket penerbangan Falcon. Dia meminta yang lain untuk tidak memberitahu kapten tentang hal itu. Yang akhirnya memberitahu Hope apa yang sebenarnya terjadi pada ibu mereka. Pasukan musuh mengirim rudal ke AS. Jadi Hank dengan setelan Ant-Man dan Janet dengan setelan Ant-Man Wasp mencegat rudal tersebut, tetapi tidak dapat menerobos dan menghentikannya. Janet mengkompromikan regulatornya dan menjadi subatomik, menyusutkannya cukup kecil untuk menghentikan misil, tetapi menyebabkan dia terus menyusut menjadi kenyataan yang tidak bisa dia hindari. Hope menangis dan memaafkan ayahnya. Scott merusak momen itu dengan mengomentari bagaimana mereka memperbaiki hubungan. Kemudian Cross mengunjungi Hank dan menutup pintu untuk menyembunyikan Scott dan Hope. Cross mengundang Hank ke acara amal pada malam berikutnya. Dia juga bertanya pada Hank mengapa dia mendorongnya pergi saat dia membimbing Cross. Hank bilang dia terlalu banyak melihat dirinya sendiri di Cross. Setelah dia pergi, Hank memutuskan bahwa mereka dapat mencuri di acara amal. Mengetahui akan ada keamanan yang ketat, Scott mengatakan dia bisa menyelip masuk melalui sistem air dan meminta bantuan Louis, Dave, dan Kurt, yang membuat Hank dan Hope kecewa. Mereka semua pergi ke acara amal tersebut dan Hope masuk dengan sebagai asisten Cross, sementara orang-orang membantu Scott dan semut masuk. Louis menyelinap sebagai pekerja menghindari gangguan dan menurunkan permukaan air. Paxton dan rekannya melihat Hank dan mencoba menangkapnya. Dave membuat pengalingan dengan mencuri mobil mereka. Setelah dia kembali ke mobil van, dia secara tidak sengaja membunyikan klakson yang memiliki nada La Cucaracha yang dikenali Paxton dari Scott yang menggunakannya sebelumnya. Mereka menemukan Dave dan Kurt dan mencoba untuk menangkap mereka, tetapi Kurt berhasil menonaktifkan laser grid di atas setelan Yellow Jacket. Scott berhasil masuk, namun Cross menyadari rencana Hank dan Scott dan dia juga berhasil mengunci Scott di dalam pajangan Yellow Jacket dan mengambil setelan Yellow Jacket
dan memasukkannya ke dalam koper. Cross mencoba untuk membunuh Hank, tapi Scott berhasil keluar dari pajangan tersebut dan merobos menggunakan beberapa cakram yang diberikan Hank kepadanya, yang mengubah segalanya menjadi besar. Hank pun tertembak dan dalam kekacauan, tapi tidak fatal, Cross kabur dengan koper yang berisi Yellow Jacket dan pergi menggunakan helikopter. Scott mengejarnya, sementara Hope tetap bersama Hank. Scott berhasil mencapai helikopter di mana Cross mencoba menembaknya. Cross memukul Anthony di tengah penerbangan, membuat Scott sangat marah. Dia bersumpah untuk membuat Cross menyesalinya. Cross mengenakan setelan Yellow Jacket dan menembakkan laser ke Scott mengenai pilotnya. Scott pun meledakkan kantor PIM dengan alat yang dia pasang sebelumnya dan menghancurkan seluruh gedung. Namun Hank dan Hope yang berada di dalamnya berhasil keluar dengan tank. Saat Scott dan Cross menyusut, mereka jatuh dari helikopter dalam pertarungan di dalam koper. Mereka mendarat di dalam kolam keluarga. Scott menampol Cross yang menyusut terbang ke serangga Zapper, namun Paxton dan rekannya muncul dan menangkap Scott. Put your hands up! Get him up! Paxton, you have to listen to me. Dalam perjalanan kembali ke penjara, polisi mendengar gangguan dari rumah Scott. Scott tahu Cross mengejar Casey dan benar saja, dia berdiri di kamarnya dengan mengancam menahan sanderanya sementara Maggie berada di luar tak berdaya. Scott tiba dan bertempur melawan Cross. Mereka berkelahi di sekeliling ruangan, menyusut dan tumbuh. Scott melempar cakram untuk membuat semut dan mainan Thomas the Tank Engine menjadi besar. Insulting to me. Paxton berlari ke kamar untuk melindungi Casey. Cross mengarahkan lasernya ke arah mereka, dan Scott kecil mencoba masuk ke dalam setelan Yellow Jacket. Titanium terlalu kuat untuk dia masuki, jadi dia menyadari dia harus pergi ke subatom. Terlepas dari peringatan Hank, Scott menyusut ke ukuran yang cukup kecil untuk masuk ke paket partikel Cross, menyebabkan dia juga menjadi subatomik dan menghilang terlupakan. Scott melayang melalui ruang subatom dan mendengar suara Casey yang memanggilnya. Dia mengambil cakram dan meletakkannya di dalam reaktor. Scott pun berhasil untuk kembali ke ukuran normal dan dia memeluk Casey. Kemudian Scott makan malam dan Paxton, Maggie, dan Casey. Sebagai rasa terima kasih atas kepahlawannya, Paxton melepaskan Scott dari hukuman. Mereka kemudian menonton video Casey yang melakukan jungkir balik pertamanya, yang mempertanyakan Scott tentang bagaimana dia keluar dari ruang subatom dan bertanya-tanya apakah Janet bisa keluar juga. Dia kemudian menemukan Scott dan Hope tengah berciuman. Scott mengelak bahwa Hope lah yang merayu Scott, namun Hank tahu bahwa Scott adalah pembual. Scott bergabung kembali dengan teman-temannya untuk mendengar Louis memberitahuannya tentang tip lain untuk pekerjaan lain. Falcon sedang mencari seseorang dengan keahlian khusus.
dan Louis tahu siapa yang harus ditanyakan. Begitulah cerita superhero Ant-Man. Adegan mid credit, Hank membawa Hope ke labnya. Di sana dia memberinya prototipe dengan setelan Wasp yang dia kerjakan bersama Janet dan memberikan setelan itu kepada Hope. Dia pun tersenyum dan berkata ini tentang waktu terkutuk. After credit scenes, Falcon bergabung dengan Steve Rogers atau Kapten Amerika di sebuah ruangan gelap di mana mereka menemukan Bucky Barnes. Kapten Amerika tidak ingin memberitahu Tony tentang hal ini dan dia juga kekurangan orang, dan Falcon bilang dia kenal seorang pria. Dan seperti biasa, quote untuk film ini adalah berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepi pantai. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe. Bye bye.